Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia Rizal, NIM 2003-5029 dari jurusan Kimia, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil bisnis modal kanvas yang saya buat pada mata kuliah Pengantar Kewirausahaan dengan seksi kode 202011281067 dengan Bapak dosen Dr. Marwan SPD MSI. Salah satu upaya agar perusahaan memiliki manajemen yang baik dan agar dapat mengembangkan usahanya, termasuk untuk perusahaan baru, adalah dengan menggunakan salah satu dari berbagai macam strategi yang ada. Nah, salah satu strategi yang baik digunakan saat ini adalah bisnis modal kanvas. Mengapa harus bisnis modal kanvas? Karena bisnis modal kanvas sendiri bertujuan untuk membantu perusahaan perencanaan proses bisnis dan menetapkan serta memvalidasi poin yang penting dalam bisnis, seperti sumber daya, aktivitas, hubungan yang akan dijalin dengan pihak terkait, pendapatan hingga pengeluaran yang harus dikeluarkan. Berikut bisnis modal kanvas yang saya buat. Pada bisnis modal kanvas terdapat 9 elemen. Di antaranya yang pertama, customer segment. Customer segment merupakan salah satu elemen penting untuk memulai langkah awal menentukan target pasar, di mana tanpa elemen ini, maka bisa dikatakan bahwa usaha kita tidak memiliki tujuan untuk dituju. Pada bisnis modal kanvas yang saya buat, customer segment ditujukan kepada semua kalangan, dimulai dari remaja, mahasiswa, pekerja kantoran, atau bahkan para pecinta makanan pedas. Dan selanjutnya yaitu elemen kedua, yaitu value proposition. Value proposition merupakan daya tarik atau nilai yang kita tawarkan dalam bisnis atau usaha setelah kita menentukan pasar atau elemen pelanggan dari elemen pertama tersebut. Kesempatan ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan keunggulan dan menyelesaikan permasalahan dengan cara baru. Pada bisnis modal kanvas yang saya buat pada elemen kedua ini, yaitu yang pertama, cita rasa makanan yang pedas. Tentunya ayam geprek sendiri sudah identik dengan ayam yang digeprek dengan menggunakan cabai yang pedas. Dan yang kedua, tersedia varian makanan ayam geprek. Ayam geprek yang akan saya usahakan tidak hanya sebatas ayam yang digeprek dengan tambahan nasi dan sayuran, akan tetapi varian yang akan saya tambahkan yaitu seperti ayam geprek keju mozzarella, ayam geprek sambal hijau, dan mie ayam geprek. Dan yang ketiga, harga sangat terjangkau, terutama untuk para mahasiswa dan pekerja kantoran. Dan yang keempat, setiap hari Jumat pukul 11 sampai 12 siang dapat makanan gratis tanpa dipungut biaya apapun. Karena kita dalam berbisnis tidak hanya mendapatkan keuntungan berupa uang, akan tetapi alangkah baiknya kita dapat memberikan keberkahan setiap orang. Bagi umat muslim, hari Jumat merupakan hari yang penuh keberkahan. Maka dari itu, saya ingin membagikan sedikit rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan melalui usaha saya ini. Maka dari itu, saya memilih hari Jumat. Dan yang terakhir, lokasi tempat yang strategis. Dan selanjutnya, elemen ketiga, yaitu channels. Channel sendiri digunakan dalam mempromosikan brand atau merek produk pelanggan. Penggunaan channels yang tepat dapat membentuk branding dari produk kita agar memiliki kesan lebih positif ketimbang brand lainnya. Pada bisnis modal kanvas yang saya buat, channel yang saya gunakan seperti media sosial, toko, dan drive online. Dan yang selanjutnya, elemen keempat, yaitu revenue streams.
Elemen yang keempat bisa dibilang sebagai bagian yang paling vital dari sebuah usaha atau bisnis. Dalam bisnis model kanvas ini, revenue streams merupakan pendapatan yang dapat diperoleh dari usaha atau bisnis dalam jangka waktu tertentu. Karena upaya kita dalam membuka usaha atau bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan. Jelas saja, elemen ini penting untuk diperhatikan. Adapun bisnis model kanvas yang saya buat pada elemen keempat ini, yaitu keuntungan penjualan berbagai macam kuliner, makanan, dan minuman. Dan yang kedua, keuntungan dan pengadaan event. Dan yang selanjutnya, elemen kelima, yaitu key resources. Dalam hal ini, key resource merupakan daya yang sebaiknya direncanakan dan juga dimiliki oleh usaha kita. Key resource ini diwujudkan untuk menunjang value proposition suatu usaha. Pada bisnis model kanvas yang saya buat pada elemen kelima ini, yaitu lahan tani cabai, bangunan toko, pegawai, barang dagangan, sistem pembayaran, alat pengelolaan makanan. Dan selanjutnya elemen keenam, yaitu customer relationship. Dalam bisnis model kanvas, pelanggan juga merupakan salah satu elemen yang wajib untuk diperhatikan. Mengapa demikian? Karena pelanggan wajib atau diperhatikan secara intensif agar tidak berpaling ke bisnis lain atau ke tempat yang lain. Hanya karena hubungan yang kurang baik, sehingga dibutuhkan kebijaksanaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dari berbagai segi. Dimulai dari segi biaya, layanan, maupun harga produk. Adapun bisnis model kanvas yang saya buat pada elemen customer relationship ini, yaitu diskon perayaan hari besar. Yang kedua, layanan terhadap konsumen. Dan yang ketiga, event members. Selanjutnya pada elemen ketujuh, yaitu key activities. Key activities adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan produktivitas dari produk kegiatan utama suatu perusahaan atau usaha. Hal ini dibutuhkan untuk mendukung value proposition sehingga tetap terjaga nilai plus dari produk yang ditawarkan. Adapun bisnis model kanvas yang saya buat pada key activities, yaitu yang pertama, menjual makanan ayam dengan varian sambal serta menu yang unik lainnya. Yang kedua, mengadakan event untuk promosi. Yang ketiga, pencatatan penjualan. Selanjutnya pada elemen ke-8, yaitu key partners. Key partners, di mana elemen ini ditujukan untuk pengorganisasian barang atau layanan lainnya. Elemen ini berhubungan dengan key activities, yang mana juga terkadang membutuhkan pihak lain dalam menyelesaikan kegiatan produksinya. Adapun bisnis model kanvas pada key partners ini, yaitu pedagang dan petani, agen, toko, minimarket, dan swalayan. Dan next, yang terakhir, yaitu elemen cost structure. Yang terakhir dari elemen BMC bisnis model kanvas ini, yaitu cost structure. Cost structure ini adalah komposisi dari semua biaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan bisnis model serta menciptakan value proposition yang dapat diberikan kepada konsumen. Elemen ini penting agar kita juga mendapatkan revenue streams untuk bisnis kita. Adapun bisnis model kanvas yang saya buat pada elemen cost structure ini, yaitu biaya bangunan atau toko, biaya sistem pencatatan dan pembelian, biaya promosi, biaya bahan-bahan pada pembuatan ayam geprek,
serta biaya pegawai dan pengadaan event. Baiklah, inilah 9 elemen dari bisnis model kanvas yang saya buat, yaitu bisnis model kanvas tentang ayam geprek. Baiklah, itulah bisnis model kanvas yang saya buat. Saya Putri Nani Rizal. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.